Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam mengetahui betul bagaimana kondisi manusia. Allah menciptakan manusia sesuai dengan zat yang Allah ketahui. Allah tahu kondisi manusia tidak sama, dan karena itu kemampuan manusia itu berbeda-beda, dan tidak semua manusia mempunyai tanggung jawab yang sama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melalui melebihi sesuai dengan yang ia sanggupi. Artinya di sini Islam sangat tidak memaksa manusia harus seperti ini, manusia harus seperti itu, tetapi Islam menganjurkan manusia untuk melakukan ibadah sesuai kemampuan beliau. Sama halnya dengan puasa Ramadan kali ini, Islam tidak mengharuskan semua manusia untuk berpuasa Ramadan, tetapi Allah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adapun orang yang boleh tidak berpuasa menurut Islam, siapakah dia? Ada 9 golongan manusia yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama, anak kecil dan orang gila. Kenapa anak kecil tidak boleh berpuasa? Anak kecil yang di sini, yang dimaksud anak kecil yang tidak boleh berpuasa adalah anak kecil yang belum balik, anak kecil yang usianya belum 9 tahun, yang belum mengetahui apa itu puasa, apa itu sholat. Bukan berarti anak kecil juga tidak boleh berlatih berpuasa atau berlatih untuk sholat. Misal kita punya adik kita masih kecil. Kalau kecil kan belum boleh puasa, bukan berarti kita diam aja loh. Kita mengingatkan, "Dek, latihan puasa yuk, latihan sholat." Kenapa? Sesuatu hal yang kita biasakan saat kecil akan terbiasa saat kita udah besar. Anak kecil yang dilatih dari kecil untuk berpuasa, untuk zakat, untuk sholat, maka setelah besar nanti dia akan terbiasa untuk sholat, untuk puasa, dan untuk zakat. Bagaimana cara kita melatih anak kecil untuk berpuasa? Yang pertama, hari ini kamu puasa ya dek, kamu sampai jam segini. Terus besoknya kita latih lagi adik kita untuk berpuasa sampai zuhur. Nah, terus sehari selanjutnya sampai asar. Ketika anak kecil itu tidak sanggup untuk melaksanakan puasa, ya jangan kita paksa. Karena Islam juga tidak memaksa kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ibadah harus bisa. Dan apa hasilnya ketika kita melatih anak kecil untuk berpuasa? Ketika anak kecil itu nanti sudah besar, dia akan terbiasa melaksanakan puasa karena dia kecilnya pernah berpuasa, dilatih benar-benar sama orang tuanya, sama keluarganya untuk berpuasa. Dan selanjutnya orang gila. Kenapa orang gila tidak berpuasa? Karena dia tidak mempunyai akal. Dia tidak tahu puasa itu apa, sholat itu apa. Maka hari itu Islam tidak mengharuskan orang gila untuk berpuasa. Orang yang gila dari kecil, dari kecil sampai tua, sampai meninggal dia gila. Apakah dia masuk neraka karena dia kan nggak puasa, dia kan nggak sholat, harusnya dia masuk neraka dong? Salah, karena dia dari kecil sudah tidak mempunyai akal, jadi dia bisa masuk surga. Yang selanjutnya, orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang sakit ataupun orang tua. Orang sakitnya tuh orang yang sakit seperti apa? Orang yang sakitnya itu sakit yang memberatkan dia untuk berpuasa. Ketika dia berobat ke dokter, alhamdulillahnya dokter Islam, dan dokternya bilang, "Mbak, Mas, Bu, Pak, jangan puasa dulu ya, karena sakitnya nanti kalau ibu puasa nanti sakitnya malah tambah parah, ibu nggak kuat puasa, nanti sakitnya nggak sembuh." Nah, itu boleh tidak berpuasa kalau sakitnya memang benar-benar memberatkan orang yang sakit itu. Selanjutnya orang tua. Orang tua seperti apa yang tidak boleh berpuasa? Orang tua yang sudah sepuh, istilahnya yang sudah sedikit pikir, banyak lupanya gitu ya, itu nggak boleh, ia boleh tidak berpuasa. Yang selanjutnya, orang yang boleh tidak berpuasa adalah wanita yang sedang haid atau wanita yang sedang nifas. Yaitu sudah jelas haram bagi wanita yang sedang haid atau yang sedang nifas untuk berpuasa Ramadan. Setelah wanita tersebut selesai dalam masa haid dan masa nifasnya, harus langsung mandi dan melanjutkan puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan selesai, dia harus mengganti puasa
Ramadan yang pada masa haid itu mereka tidak berpuasa. Selanjutnya orang yang hamil dan orang yang menyusui. Kok bisa orang hamil boleh nggak puasa? Kok bisa orang menyusui boleh tidak berpuasa? Ini ada dua sebab. Yang pertama, karena orang yang hamil takut kondisi bayinya. Yang kedua, takut kondisi dirinya sendiri itu kurang stabil. Terus kalau orang yang sedang hamil tapi kuat untuk berpuasa, terus puasa nggak? Ya puasalah. Kalau dia itu kuat untuk berpuasa, harus berpuasa. Kalau tidak kuat untuk berpuasa, maka baiknya untuk berbuka. Orang yang menyusui juga sama dengan orang yang hamil. Kalau tidak kuat untuk berpuasa, harus berbuka. Kalau kuat, diteruskan untuk berbukanya. Yang selanjutnya, musafir atau orang yang perjalanan. Minimal orang yang berjalan itu 84 km dari jarak rumah. Jadi kalau kita berpergian jauh, kita boleh tidak berpuasa kalau kita tidak mampu. Terus ya, kita setelah puasa Ramadan selesai, kita harus juga menggantikan puasa yang tidak harus mengganti puasa tersebut. Dalam sabda Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sedang berpergian ke Mekah bersama para pengikutnya, pengikutnya tuh bilang, kami berhenti di suatu tempat. Rasulullah SAW bersabda, kita sudah dekat dengan musuhmu, dan kami berhenti di suatu tempat, dan Rasulullah meminta kita untuk berbuka karena kita akan melaksanakan perang, gitu boleh. Dan paginya Rasulullah SAW juga bersabda, besok pagi kita akan menghadapi musuh kita lagi, sebaiknya kita berbuka untuk memperkuat kita. Jadi orang yang sedang dalam perjalanan jauh boleh tidak berpuasa kalau tidak kuat. Masalah malu itu kita ya, malu mau nggak puasa. Tapi kalau kita emang nggak mampu ya nggak apa-apa. Masalah malu itu jangan dibawa. Terus sekarang kita kembali ke diri kita. Kita sakit apa enggak? Kita hamil apa enggak? Kita menyusui apa enggak? Kita nifas atau enggak? Kita haid dan masih kecil atau orang gila? Enggak. Kalau kita tidak dalam kriteria tersebut, ya kita wajib berpuasa, karena puasa itu merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam di dunia. Nyambung tadi yang nifas sama yang haid, yang menyusui sama hamil itu masih diperdebatkan oleh ulama, apakah harus mengganti puasanya atau bayar fidyah, atau dua-duanya harus mengganti qada juga, harus membayar fidyah. Itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga di Ramadan kali ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan puasa, kita mendapatkan pahala yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga dipertemukan kembali ke Ramadan yang akan datang di tahun depan. Kalau ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri, atau ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.